Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Bapa yang sangat baik. Terima kasih untuk berkat, penyertaan, dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 12, ayat 1-2. Tertulis demikian, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi seorang pemimpin harus selalu siap untuk menghadapi tantangan. Entah itu tantangan berupa masalah dan persoalan yang harus dihadapi, atau orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Posisi seringkali menjadi sangat berpengaruh, dan posisi kita seringkali menjadi incaran orang lain. Selalu ada oposisi, bukan hanya untuk pemimpin yang terkenal, tapi oposisi dalam lingkungan kita pribadi selalu ada. Ada orang yang pro dan kontra terhadap kita. Ada orang yang selalu mengkritisi kita, menjelek-jelekkan kita, dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Atau mungkin kita adalah orang yang selalu ingin menjatuhkan orang lain, yang tidak senang dengan posisi orang lain. Kita merasa iri hati dan ingin orang lain terjatuh dari posisinya. Kita baca dalam Bilangan 12 ayat 1-2 ini. Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa. Mereka menjelek-jelekan Musa berkaitan dengan perempuan Kus yang diambilnya sebagai istrinya. Mereka katakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Miriam dan Harun dua-duanya adalah hamba Tuhan. Mereka punya peranan penting di samping Musa. Mereka juga adalah saudara kandung Musa. Seringkali terjadi, saudara kandung justru menjadi orang-orang yang ingin membuat kita tersandung. Miriam adalah nabiah, disebutkan dalam Alkitab demikian. Harun adalah imam, tapi mereka merasa posisi dan jabatan itu kurang bagi mereka. Dan mereka mulai merasa tidak senang dengan kepemimpinan Musa, lalu mulai mencari-cari kekurangan dan kesalahan Musa. Dari segi karakter dan kepemimpinan Musa, mereka tidak bisa menemukan kekurangan. Dari segi perbuatan-perbuatan mujizat yang dinyatakan Tuhan melalui Musa, mereka tidak bisa temukan sesuatu untuk menjatuhkan. Dari aspek perkataan dan pendekatan Musa terhadap bangsa Israel, tidak ada noda. Musa begitu baik dan lembut hati. Tapi Miriam dan Harun menemukan satu hal dari Musa yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan, yaitu istrinya, istri Musa, bukanlah orang Israel. Sebelum dipanggil Tuhan menjadi pemimpin, waktu itu Musa sempat lari dari Mesir dan tinggal di Midian selama 40 tahun. Di situ ia mengambil seorang istri dari Midian, bernama Sipora, anak dari Rehuel, atau juga disebut Yitro. Sipora memang bukan keturunan bangsa Israel. Dia adalah seorang Midian yang disebut juga orang Kus. Seringkali juga disebut dalam Alkitab sebagai orang Ethiopia karena warna kulitnya yang gelap. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernikahan Musa dengan Sipora. Karena Sipora meskipun bukan bangsa Israel, tapi ia percaya kepada Tuhan. Dan pernikahan itu terjadi sebelum ada aturan dari Tuhan yang mengatur tentang pernikahan di kalangan bangsa Israel. Miriam dan Harun menjelek-jelekan Musa, padahal Musa telah dipilih Tuhan.
Sikap menjelek-jelekan orang lain biasanya lahir dari rasa tidak puas dengan keadaan diri sendiri, iri hati dan keinginan untuk menjadi pusat perhatian, ingin menjadi lebih terkenal, menjadi lebih berkuasa, lebih berpengaruh, dan ingin lebih segala-galanya. Kita perhatikan akibat dari sikap Miriam dan Harun, justru mereka yang malu sendiri. Tuhan menimpakan teguran yang keras terhadap Miriam dan Harun, yang menyadarkan mereka tentang siapa diri mereka, dan bahwa mereka tidak seharusnya menjatuhkan Musa, karena itu sama saja dengan menyalahkan pilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berhenti mencari kekurangan orang lain, dan lebih baik kita introspeksi diri kita sendiri. Singkirkan semua iri hati, dengki, dan semua motivasi negatif yang ada pada kita yang ingin membuat orang lain terjatuh dan dipandang hina oleh orang-orang banyak. Mari miliki sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Introspeksi diri kita agar kita dapat dipakai Tuhan. Dan kalau kita menjadi seperti Musa yang selalu dicari-cari kesalahan oleh orang lain, tetaplah kuat di dalam Tuhan, sabar menghadapi setiap tantangan, percaya bahwa pembelaan Tuhan akan selalu dinyatakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang terus menguatkan kami, meneguhkan kami, menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tapi introspeksi diri dan sabar menanggung segala tantangan yang ada, mempercayakan semua pada karya pembelaan-Mu Tuhan. Berkati kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.